Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, JC Angela, yeay! Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya sekarang. Di video kali ini, aku mereview drama Korea berjudul Was It Love. Drama yang tayang di JTBC ini memiliki total 16 episode yang mulai pada tanggal 8 Juli sampai dengan 2 September 2020. Drama ini disutradarai oleh Kim Do Hyung dan penulis naskahnya adalah Lee Sung Jin. Song Ji Hyo, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti Lovely Horrible, Listen to Love, Ex-Girlfriend Club, Emergency Couple, dan masih banyak lagi. Di dalam drama ini, Song Ji Hyo berperan sebagai No E Jong. Son Ho Jun, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti The Light in Your Eyes, My Secretarius, Go Back Couple, Blow Breeze, dan masih banyak lagi. Di dalam drama ini, Son Ho Jun berperan sebagai ODO. Song Jong Ho, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti Up Dark Corners, Life or Die, A Korean Odyssey, Band of Sisters, dan masih banyak lagi. Di dalam drama ini, Song Joong Ho berperan sebagai Ryu Jin. Ko Ja Sung, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti The Secret Life of My Secretary, Room Number 9, Misty, dan masih banyak lagi. Di dalam drama ini, Ko Ja Sung berperan sebagai Oh Yeon Woo. Kim Min Jun, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti Hwarang, Babysitter, Hidden Identity, Schoolgirl Detective, dan masih banyak lagi. Di dalam drama ini, Kim Min Jun berperan sebagai Ko Pa-do. Kim Da-som, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti He is Psychometric, Band of Sisters, The Virtual Bride, Melody of Love, dan masih banyak lagi. Di dalam drama ini, Kim Da-som berperan sebagai Jo Arin. Para pemain lain yang ada di Was It Love. Was It Love menceritakan tentang kisah seorang ibu tunggal yang cantik berusia 37 tahun bernama No E Jong yang diperankan oleh Song Ji Hyo. Dia seorang wanita karir yang bekerja sebagai produser di salah satu perusahaan film di Korea Selatan. Setelah selama 14 tahun dia hidup dengan bekerja keras, dia berusaha untuk mencari uang demi anak tunggalnya dan ibunya. Pada akhirnya, No E Jong berhasil menjadi PD dan segera memproduksi filmnya sendiri. Tetapi satu masalah muncul ketika ternyata sang pemilik perusahaan tempat dia bekerja kabur dengan meninggalkan hutang yang sangat besar ke rentenir yang juga merupakan seorang mantan anggota mafia. E Jong yang saat itu sangat bahagia ketika diangkat menjadi PD oleh pemilik perusahaan tersebut tidak membaca kembali kontrak yang dia tanda tangani. Dia langsung menandatangani kontrak tersebut yang ternyata di dalam isi kontraknya menyatakan bahwa dialah yang menjamin dan akan melunasi hutang-hutangnya tersebut. Nah, paniklah dia karena sebenarnya kondisi keuangannya dia pun tidak memadai untuk kehidupannya dia, anaknya, dan ibunya. Apalagi ditambah dengan harus melunasi hutang yang semakin hari bunganya akan semakin bertambah. 너네 회사는 지난달에 밀린 월급 대체 언제 준다냐? 외로울 틈이 어딨어. 먹고 살기도 바쁜 마당에. 나 같은 인생도 꽃을 피울 수 있기는 한가? Berbagai cara E Jong lakukan untuk menemukan sang pemilik perusahaan tersebut. Hingga pada akhirnya
Setelah dia membongkar-bongkar rumah dari pemilik perusahaan tersebut, dia menemukan sebuah surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pemilik perusahaan dengan seorang penulis buku yang saat itu sedang naik daun. Bahagialah si Ejong. Dia merasa ada secercah cahaya di depan matanya. Bahkan dia menantang sang rentenir yang juga mantan mafia tersebut untuk menjadi investor utama dari film yang akan dia produksi. Akhirnya setelah menimbangi, sang rentenir tersebut akhirnya menyetujui dengan syarat penulis dan aktornya harus merupakan orang yang sudah dia tunjuk dan harus siap dalam beberapa hari. Nah, ternyata syarat tersebut malah membawa Ejong kembali ke masa lalunya, di mana seorang artis terkenal yang ditunjuk oleh sang rentenir adalah senior yang dulunya berteman baik dengan Ejong. Nah, masalahnya adalah aktor tersebut atau artis terkenal tersebut akan segera debut ke Hollywood. Nah, bagaimana bisa seorang Ejong bisa meyakinkan aktor tersebut untuk memilih filmnya dibandingkan harus debut ke Hollywood? Selanjutnya, kendalanya bukan hanya itu. Ternyata sang penulis yang ditunjuk oleh rentenir tersebut adalah seorang yang terkenal yang tidak pernah menampilkan wajahnya. Jadi semua orang itu nggak tahu gimana wajahnya, hanya tahu karyanya aja. Nah, bagaimana seorang Ejong menemukan penulis tersebut? Dan satu hal lagi, ternyata penulis tersebut adalah mantan pacar dari Ejong. Mereka putus begitu saja karena Ejong yang tiba-tiba pergi meninggalkannya. Serta Ejong tiba-tiba menghilang 14 tahun yang lalu. Membuat sang mantan pacar, yaitu penulis novel tersebut, sangat membenci dan bertekad untuk membalaskan dendamnya terhadap Ejong. Nah, waktu berlalu setelah 14 tahun kemudian, apakah dendam dari penulis novel tersebut tetap ada? Nah, kehidupan Ejong yang memang sudah berat selama 14 tahun, tiba-tiba berubah drastis menjadi lebih berat lagi setelah dia bertemu dengan 4 orang pria. Pria pertama yaitu adalah mantan pacarnya Ejong yang juga penulis novel dan penulis naskah untuk filmnya tersebut. Yang kedua adalah Sanbei-nya yang merupakan aktor yang akan segera debut ke Hollywood. Nah, yang ketiga adalah bos rentenir yang akhirnya dekat karena selain untuk menagih hutangnya ke Ejong, ternyata bos rentenirnya ini juga merupakan ayah dari temannya, anaknya Ejong. Nah, yang terakhir adalah wali kelas dari anaknya Ejong. Nah, gimana bisa dekat? Ternyata 14 tahun sebelumnya, Ejong pernah membantu masalah yang dihadapi oleh wali kelasnya tersebut. Akhirnya, mereka dekat kembali, serta akhirnya wali kelasnya tersebut pindah untuk tinggal di rumahnya Ejong. Nah, bagaimana bisa? Belum lagi dia harus menghadapi rasa penasaran dari anaknya, yaitu Noh Hani yang diperankan oleh Chae-young, yang sudah lama penasaran dan akhirnya bertekad untuk mencari tahu siapa ayah kandungnya. Dan akhirnya dia menemukan beberapa kandidat yang tiba-tiba muncul di kehidupan ibunya tersebut. Kandidat pertama yang dia curigai adalah wali kelasnya. Sebelum wali kelasnya pindah ke rumahnya Ejong tersebut, nah, anak dari Ejong ini membuat sebuah kuesioner yang dia bilang untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang orang yang akan tinggal di rumahnya tersebut. Nah, ternyata di kuesionernya tersebut dia itu ingin mengetahui adakah persamaan-persamaan antara dia, ibunya, dan sang wali kelas. Yang persamaan-persamaan tersebut akan menyimpulkan bahwa dia adalah ayahnya atau bukan ya. Kemudian kandidat yang kedua adalah sang aktor Hollywood, di mana Noh Hani menemukan sebuah handphone yang dulunya dipakai oleh Ejong. Nah, di handphone tersebut
terdapat nomor telepon dan pesan singkat yang menunjukkan bahwa 14 tahun yang lalu Ejong itu ingin bertemu atau berkomunikasi terakhir dengan sang aktor. Hal ini semakin kuat karena setelah Hani menghubungi sang aktor, banyak kejanggalan-kejanggalan yang ternyata memang sang aktor itu juga merasa apakah Hani ini anaknya. Nah, akhirnya terungkaplah siapakah ayah kandung dari Hani tersebut. Nah, apa sih sebenarnya alasan dia harus meninggalkan Hani dan Ejong? Apakah dia mengetahui pada saat itu Ejong hamil? Apa yang terjadi 14 tahun yang lalu sebelum Ejong menghilang begitu saja? Nah, di drama ini juga bukan hanya terfokus seorang anak yang mencari ayah kandungnya atau seorang ibu tunggal yang akhirnya bisa membesarkan anaknya tanpa ada bantuan dari seorang pria. Ada lead couple lain, ada cerita-cerita lain di dalam drama ini, tetapi tetap terfokus kepada inti dari permasalahannya. Jadi nggak terlalu ngalor ngidul juga. Ya, drama ini sih sebenarnya bagus ya, membuat kita menebak-nebak. Sebenarnya sih udah dari episode keberapa tuh ya kita juga udah bisa yakin gitu. Oh, kayaknya dia nih bapaknya, kayaknya dia nih ininya gitu. Nah, kayaknya kejadiannya tuh kayak gini nih hingga menyebabkan mereka itu pisah. Nah, sebenarnya sih kita udah bisa nebak-nebak di situ. Cuman bagusnya dari cerita ini tuh kita itu nggak bisa menebak gimana caranya hal tersebut itu terungkap. Sebenarnya sih kayak lebih gampangnya gitu kan ya, pas yang si Hani protes gitu ke Ejong, kenapa sih dia ini kayak gini, bapaknya tuh ninggalin gini gitu kan. Nah, kenapa di situ tuh kita tuh gregetan, udah sih Ejong bilang aja gitu kalau misalkan ini tuh karena ini. Jadi juga ya Haninya juga nggak terlalu salah untuk menilai ayahnya kayak gitu, cuman gregetan aja gitu ih. Nah, dan ternyata mungkin memang mereka itu sebagai yang memiliki masalah, mungkin mereka juga nggak bisa mengungkapkan secara langsung, bingung gitu mereka untuk mengungkapkan kayak gini loh kejadian sebenarnya. Nah, akhirnya tuh malah ada orang ketiga yang menjelaskan mereka sebenarnya tuh mereka ini kayak gini, mereka ini kayak gitu, untuk membuat anaknya itu lebih, oh ya, jadi kalau di sini sih aku bilangnya apa ya, anaknya itu lebih dewasa, jadinya lebih memikirkan ibunya gitu. Walaupun ya sebenarnya dia itu merasakan sakit juga gitu kan, di hatinya dia tuh sebenarnya pengennya kayak gini, cuman dia lebih memikirkan perasaan ibunya. Dari situ sih salut banget karena anak umur segitu gitu kan ya, untuk karakternya itu bagus banget. Nah, kira-kira apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hani akan tahu dan akan menerima ayah kandungnya? Kemudian, adakah alasan lain yang menyebabkan Ejong harus menghilang 14 tahun yang lalu serta meninggalkan mantan pacarnya tersebut? Nah, berhasilkah mantan pacarnya itu untuk membalaskan dendamnya kepada Ejong? Dan bagaimana akhir kisah cinta dari seorang ibu tunggal yang sudah bekerja keras selama 14 tahun untuk menghidupi anak dan ibunya tersebut? Akankah dia bahagia atau ya tetap seperti sekarang menjalani hidupnya dengan sangat baik, hanya bertiga saja dengan ibunya, anaknya, dan dia sendiri? Nah, untuk yang penasaran, ayo segera ditonton drama Korea berjudul Was It Love. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang sedang mencari drama Korea yang seru, lucu, dan memberikan motivasi. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.